Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Tidak sholat, ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak benar, saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya, dari buyut saya dari njit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, apa maksud dari Ustadz Wahabi ini? Apa tujuannya mengomentari Sunan Kalijaga yang mengatakan bahwa beliau Sunan Kalijaga dianggap wali setan karena beliau tidak sholat di saat menjaga tongkat gurunya, yang mana beliau diuji oleh gurunya diperintahkan untuk menjaga tongkat gurunya di pinggir kali dan dilarang meninggalkan tongkat tersebut sebelum ia kembali sampai beliau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 tahun. Seperti tidurnya Ashabul Kahfi yang sudah tentu beliau tidak sholat, bahkan karena disengaja dibilang gak sholat terus menjadi wali Allah. Dia itu dengan mudahnya menjelek-jelekkan ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali. Kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Tidak sholat. Ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak benar, saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Juminten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya enggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya profesor di kawan juga di UGM, dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya karena bukunya laris waktu itu, zaman-zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, "Aduh, saya enggak bisa." Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki, berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak, bisa dibuktikan otentiknya enggak? Yang nulis siapa? Paham? Ya, kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kepastian tidak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang, kakek saya dulu bisa terbang. Coba ente bisa bantah saya? Mana sanadnya Ustadz Firanda? Ya saya bilang dari bapak saya. Ya antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana. Dhaif atau sikoh kan gitu. Baru bisa benar. Kalau nggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai orang ini. Kalau ada, dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Mari kita simak pendapat dari Kiai atau Gus Miftah. Berikut videonya. Jangan niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah Wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kenapa? Karena diam itu adalah emas. Makanya kemarin Idul Fitri istri saya minta emas, saya perintah untuk diam.
Jadi ada Ustadz Wahabi, Wahaboy, namanya Firanda. Dia mengatakan apa? Itu benar wali songo apa wali setan? Gara-gara apa? Mengkritik Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, dia bertapa di pinggir kali. Kalau tidak paham makna hakikat, tidak paham makna makrifat, mendingan kamu diam. Saya ingin sampaikan apa? Cara niatnya baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali pernah berbuat salah. Di mana salahnya? Niatnya baik, membantu orang miskin, tapi caranya salah. Gimana caranya? Dengan mencuri harta para bangsawan, hartanya orang-orang kaya. Dicuri tidak untuk dimakan Kanjeng Sunan Kalijogo, tetapi dibagikan kepada orang-orang miskin. Kalau di Betawi ada namanya Si Pitung, kalau di Eropa ada namanya Robin Hood, di Demak ada Sunan Kalijogo. Niatnya baik tapi tidak dilakukan dengan cara yang baik. Maka kemudian dia ditegur dan dia bertobat kemudian menjadi wali. Maka jangan salah, ada banyak wali yang basicnya itu preman. Yang awalnya preman bisa jadi wali. Tapi yang paling banyak wali itu berangkat dari sebuah keluarga, seorang laki-laki atau suami yang mempunyai istri galak. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu setan, iblis, jin takut, tapi dia takut sama istrinya. Makanya mohon maaf kalau bapak-bapak teluk ini takut sama istri-istrinya galak, itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau yang kedua, min alamatil stroke. Itulah tadi pendapat dari Gus Miftah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.